Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya pengen gitu, sayang gitu, kirang semangat. Sing jawab pun semangat. Kalau akan mugi-mugi utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sing semangat utangnya kathah nih. Dan cepat lunas ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqal lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika li ayati liqaumin yattafakkarun. Sagunging para kiai, para alim, para ulama, para asatid ingkang tansah kawula hormati lan ugi tansah kula cadhong barokahipun dumateng para pisan panjenenganipun Bapak Ali Asmudi Sarombongan Asmui, Ali Asmui, sak keluarga ingkang tansah kawula hormati lan ugi tansah kula cadhong barokahipun. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW, lan ugi Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kula hormati ugi. Lan ugi ingkang tansah kawula hormati ibu-ibu sing masak. Mangke nek sing masak kagel niki bahaya. Mari kita sapa panjenenganipun para wira muda ingkang tansah kawula tresnani lan ugi sahibul bait, sahibul hajat, walimatul khitan. Apa? Oh, wis khitan tapi ya. Alhamdulillah. Walimatul urf panjenenganipun Bapak Suyati. Pak Suyati niku Pak Sofyan, Pak. Insyaallah. Kula mengenalipun Pak Sofyan, Pak Dukuh. Yen sewu. Ingkang tansah kawula takdimi lan ugi tansah kula cadhong barokahipun. Lan ugi dumateng temanten kekalih panjenenganipun Mas Jalal ugi Mbak Lesa Mersani. Ya, alhamdulillah. Yang niku Nikita. Alhamdulillah, puji syukur tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita kata kanikmatan sehingga kula panjenengan sami saged kempal manunggal ing dalemipun Pak Suyati menika. Mugi-mugi acara sonten menika pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat ugi salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, sahabat, tabi'in telah kula panjenengan sami mugi tansah pikantuk syafaatipun wonten ing mangke yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Iyun sewu tel kepengker kawula dipun timbali dumateng Kang Basori Pak tulung mangke ngisi acara ular-ular. Ya ular apa? Ular
kobra. Wangune nek tiyang sepuh niku maringi ular-ular, tapi kula dereng sepuh ya. Maka urusannya nek kali tiyang sepuh niku pure pitutur ulur-ulur ya. Wur-wur ya. Niku nek kula jlentrehake mangke ndak kepenaan para mantu. Pun mboten sah. Maka pada sore hari ini nyun sewu paduka menawi kula basa Jawi mangke ndak kathah ingkang mboten paham. Kula bahasane campuran mawon nggih. Padahal nggih mboten saged. Kula luar biasa paduka niku masih muda tapi bahasa Jawanya luar biasa. Nggih. Alhamdulillah ya, patut kita syukuri ketika terjadi pernikahan itu harus bersyukur itu karena dua hal. Pertama nopo? Nikah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat betul. Dan yang kedua, memang benar-benar nikmat. Tapi nikmat ini mboten saged dijelaskan. Saged jelaskan masalah jenengan. Nikmat nikah. Gedek. Nggak bisa dijelaskan. Nah, niki nek pun sepuh kadang-kadang wis lali nikmati. Tapi sok diulang-ulang. Iya tetap nikmat ya. Nah itulah, maka kita harus bersyukur ketika kita mempunyai seorang istri atau mempunyai seorang suami. Ingkang salah jengipun bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati, ketika kita melakukan sebuah pernikahan atau akan melakukan sebuah pernikahan, maka kita harus mencari apa sih tujuan sebenarnya pernikahan itu. Nah tujuannya opo niku monggo niki sekaligus mengingatkan diri saya sendiri dan juga mantan lawas sebetulnya mantan anyar dan juga mengingatkan mantan anyar ya. Biasanya sing dicas niku HP anyar nopo HP yang lawas? HP lawas gitu. Sing sering dicas niku HP lawas. Makanya kita ngecas saling ingat mengingatkan. Jadi yuk kembali tujuannya awake dhewe iki nikah ya apa to Pak Bu ngoten. Nah, tujuan pertama adalah pernikahan. Jadi ada 3 tujuan pernikahan pertama ya. Ada R3 atau 3R. Pertama niku adalah rekreasi. Ya. Rekreasi niku maknanya apa? Seneng. Ya, rekreasi kan anake seneng-seneng. Wow, teng Gunung Kidul sekalian rekreasi melihat pemandangan indah nih Pak. Ya, Masya Allah. Ternyata Gunung Kidul itu gunung tenan, terkenal 1000 gunung, tapi saat ini ming tinggal 90-an itu. 190-an pun kelas dikerumi. Masya Allah. Nah, wonten ing surat Ar-Rum yang biasa tercantum wonten ing undangan nggih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadi di antaramu rasa kasih sayang. Nah, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa kita harus bersenang-senang. Sakinah mawaddah warahmah itu maknanya apa? Senang ketika berkeluarga. Mas Jalal ndelok Mbak Lisa senang ya, sakinah. Mbak Lisa ndelok Mas Jalal senang, dikai duit sithik senang, dikai oke tambah senang. Coba Bu, ketika kita masuk rumah enake bojo merengut, kira-kira senang mboten? Mboten senang. Sakinah mboten? Enggak sakinah. Jangan sampai kita itu melihat sesuatu itu yang buruk-buruk dari pasangan kita. Sing didelok ya sing apik-apik, sing buruk-buruk ya wis tinggal lalu ya. Itu ya masalahnya. Jangan melihat kekurangan ya, tapi lihatlah kelebihannya ya. Masalah kelebihan apa? Masalah dan berat badan. Jadi anaknya kelebihan masalah kalau berat badan. Nah, yang kedua,
R yang kedua adalah apa? Yaitu reproduksi. Nah, ini penting. Nah, omah-omah kok orang gelem reproduksi itu mesti ada masalah. Jadi ketika ada orang pengen omah-omah tapi ra gelem duwe anak, berarti ada masalah. Orang-orang barat niku kata Bu, barat niku pundi sih? Kilen. Nah, Amerika, Eropa niku pengen nikah tapi ra gelem duwe anak. Semelang bodine hilang, bodine tambah gede. Harusnya kan bersyukur ketika istri gede, ya alhamdulillah. Ya disawang marotuwa ki, oh anake kopen gitu ya masalahnya. Cilik ya alhamdulillah, jangan lipat-lipat ya kena gitu kan. Iya, reproduksi. Wonten ing surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan. Jadi tujuannya adalah selain bersenang-senang, membangun kesenangan di antara dua mempelai, itu juga menjalin apa? Untuk reproduksi. Reproduksi itu apa? Ya tidak bisa dijelaskan. Cara reproduksi kepiye? Teknisnya nggak bisa dijelaskan. Mempunyai buka YouTube, mempunyai anak. Yun saya belum ngadeg nih, Pak Dukuh. Bukan ngirangi. Nama? Sopanan. Jadi ketika kita nikah dan mempunyai anak, anak inilah hikmahnya kita akan mendapat pahala jariyah, bisa menjadi amal jariyah buat orang tuanya. Bonten hadisipun apa? Idza matal insanu qata'anhu amaluhu. Apa itu? Menungso kuwi nek mati amale terputus, semua amal terputus. Ilamin salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Pertama, niki mboten sah kula jelaske napa rinci-rinci nggih karena sudah terbiasa. Ya. Sodakotin jariyatin. Ya, ilamin sodakotin jariyatin. Sodako jariyah. Yang kedua, awilmi yantafaku bihi, ilmu ingkang bermanfaat. Nah, ini yang ketiga adalah wa waladun sholihun yad'u lahu. Jadi doa anak soleh ya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ketika anak itu berbuat baik, itu maka orang tua itu akan mendapatkan pahala mengalir terus ketika orang tuanya meninggal. Maka kita didik anak-anak kita, nanti Mas Jalal juga Mbak Lesa, untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Sudah direncanakan Mas, mau punya anak berapa? Tulis perencanaan, tahun sekian saya mempunyai anak sekian. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang itu jelas, orang ngambang ya. Ketika neng kamar di arah piro gitu. Maka ketika nyun sewu membuat anak, maka harus sesuai syariat. Nah ini nanti R yang terakhir yaitu religi. Apa yo ndongosik aja lah. Nek pasar neng kamar itu ndongosik. Paham ya? Arep neng kamar, arep ngamar gitu. Dungane piye? Insya Allah bisa pastikan ya. Ketika jenengan mau berhubungan kok membaca Al-Fatihah 10 kali, Yasin 10 kali, dan dikir 1000 kali, saya pastikan ora sido. Yakin itu. Kemarin Jumatnya sudah apa? Nikahnya sudah hari Jumat ya. Ya berarti wis terlampaui. Jadi aku ngomong tuh ora apa-apa karena wis ora malam pertama ora masalah. Wis apal dungane?
kepiye cukup donga sik ra kur ngawur iki. Jadi karepmu ora karepmu gitu. Berdoa dulu. Apa Bu donganipun? Lali. Kalau warai nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Pripun? Lah napa jenengan niku mboten paham? Doa makan. Allahumma janibni syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Nah, mangke sinau kalih putra-putranipun sing SD SMP. Saya niku doa-doane niku biasanya nggen bukune wonten, tapi donga kuwi reneng ya. Untuk SD dan SMP. Maka berdoa dulu ya. Ketika sudah besar dididik dengan Al-Qur'an supaya bertakwa, supaya beriman itu. Jadi dia carane yo jak ngaji terus, sekolah neng pondok dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tujuan pernikahan, yaitu reproduksi. Tujuannya pun jelas nggih, Pak, Bu. Ya, pertama nopo? Rekreasi, seneng jangan sampai mboten seneng omah-omah awane ribut bae gitu. Rasane omah kaya neraka rapol gitu ya. Jadi anggere mlebu omah rasane kaya ning neraka gitu. Tujuan yang kedua adalah reproduksi, dan yang ketiga yang ketiga adalah religi. Religi itu apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng-seneng karo bojone dalam rangka memenuhi perintah Allah. Nikah dalam rangka memenuhi perintah Allah itu. Jadi kita selalu berpikir itu karena Allah. Maka pernikahan itu jangan sampai hanya karena perasaan. Kudu mikir. Apa itu? Misalnya nikahi kerupahitan cinta, makan tuh cinta nih, udah sepuh-sepuh ya. Bahaya nih. Kenapa? Karena dengan rasa nyuwun sewu, suwe-suwe jeleh, leres betul. Nih mau ngangge perasaan. Nah, niki yang bisa menjelaskan pun manten lawas. Tapi Mas, mosok nih sing dereng nikah. Mosok kan ngomong bojone ayu kok jeleh. Makanya bukti mawon. Apa sih makanan yang kita suka? Misalnya sate. Jenengan setiap hari mangan sate terus kira-kira jelek betul? Mblenger. Itulah kalau nikah hanya dengan perasaan suwe-suwe mblenger. Maka harus didasari dengan akal. Kenapa? Karena ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nganggo cinta apa nganggo mikir jenengan aja? Mikir. Tenang nih, biasanya ra mikir biasa. Dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh, ada idrok silabilah ketika bersenang-senang. Kedua, ketika reproduksi, ketika membuat anak, mendidik anak dan lain sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah tujuan pernikahan. Ada tiga. Terus nek wis tujuannya tercapai ya, tujuannya wis jelas, tujuannya wis ono, itu sing iso marake Allah ridho itu dengan apa? Inilah yang akan kita bahas. Dengan pedoman apa kita untuk tercapainya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ridho, untuk tercapai keridhaan Allah ada 3P. Nah, ini apa meneh 3P. Jadi prosesnya menikah kanthi sesuai syariat. Ibarat orang berlayar niku pedomannya jelas, navigasinya jelas, kompasnya jelas. Tapi kompasnya itu apa? Umat Islam petunjuk buat kehidupan adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk buat manusia.
kasaranipun pabrik HP niku nek nyiptake HP mesti ana buku petunjuk. Riyen pas tumbas HP wonten buku petunjuke mboten? Second batangan golek murah gitu. Nah, begitupun juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu juga sekaligus buku petunjuk. Cuman masalahnya saiki oke sing ngaku buku petunjuk, Al-Qur'an, Tripitaka, Urida dan lain sebagainya. Padahal dari ketiganya atau yang lainnya itu bertentangan. Nah, disinilah kita harus mengetahui bahwa hanya ada satu buku petunjuk yang benar. Nggak mungkin dua yang bertentangan itu keduanya benar. Mesti kalau nggak salah semuanya, salah satu yang benar gitu. Nah, umat Islam harus meyakini bahwa agama yang pasti benar itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Maka petunjuk untuk rumah tangga itu pun juga Al-Qur'an, nggak boleh yang lain gitu loh. Maka di dalam Al-Qur'an kalau kita melakukan pernikahan itu ya sesuai syariat. P yang pertama tadi ada 3 nih. P yang pertama itu pranikah, prosesnya kudu jelas. Pranikah iki sadurunge nikah iki ngopo, sadurunge ketemu gitu. Apakah pacaran ya? Apakah nador gitu. Nador kemarin sudah ya, proses-proses itu dilalui ya. Tukar biodata dan lain sebagainya. Pacaran orang tenan nih engko WA-an. Gue delik bocah sakniki Pak Bu ketoke alim jebule dolanan HP pacaran lewat HP. Bocah sakniki digedhong ngono dikunceno nyelompat cendilo terus betul. Ya, maka kita perlu hati-hati. Pranikah sebelum nikah prosesnya kudu bener mboten pacaran. Alhamdulillah Mas Jalal mboten pacaran. Itulah dalam Islam proses. Dan yang kedua, P yang kedua adalah pas nikah. Pas nikahe, pas walimahe, tamune dipisah. Ada tamu putra, ada tamu putri. Ini bentuk dari penerapan syariat dalam walimah. Jadi nggak boleh kita itu ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur antara laki-laki dan perempuan ketika walimah. Gitu ya. Gunung Kidul alhamdulillah sudah banyak yang menerapkan ini ya. Jadi biasanya nek dipisah niku tenggen kula tapi nek dipisah laki-laki perempuan dadi geger ya. Oh ngulawai adat. Nah, adat itu boleh ketika tidak ada pelanggaran syariat. Maka tadi ada serah terima itu bagian dari adat, boleh-boleh saja. Kemarin saya pas rewang karena nyuwun sewu ya, zaman saiki nganggo IO. Ternyata nggak sinkron Pak Dukuh antara karepe lingkungan, karepe perangkat sama IO-nya gitu. Akhirnya ya terjadi grundel dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Nah, yang tidak boleh itu campur baur. Ya, kita harus ikhtisol, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ya. Terus ora oleh nganggo apa? Tari-tarian sing buka aurat. Wonten boten teng mriki? Boten enten nggih. Boten sekedhik. Tenggen kula nggih tesih parah ya. Wis buang-buang duit itu dosa. Itu prosesnya ketika nikah. Manten ra oleh dipajang bareng gitu. Laki-laki ya melu laki-laki, perempuan ya melu perempuan. Lupa lah aku nek pas niku jatuh karo bojoku engko pisah. Lah nganti kok biasane ora pisah. Wong kadhe kala amor kok nek jagung iki Pak Deku nggih. Ketoke aku ripol kita omah wis tukaran gitu. Itu nggih tentang pernikahan atau walimah. Jadi pas nikah itu harus sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga itu pasca nikah. Ini juga penting. Pasca nikah kuwi anak tak didik nganggo apa anak bojoku.
supaya tahu syariat Islam dalam kehidupan, maka tidak ada jalan lain kecuali ngaji. Maka ngaji terus, walaupun sudah nikah, Mas Jalal kudu tetap ngaji. Wis dia anak tetap butuh ngaji. Kok ngantek bojo pengen ngaji, ini bahaya. Perlu diulang bojone ya. Perlu pakai dalil. Fangkihu tobalakum minan nisa masna baru sulasa baru bati. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4, rasa ngai-ngai ya si ciwi rantai ya. Nek iso adil monggo ting ketoke ora nek wewe wis dipal itu si ciwi rantai ala ngai ya. Oke, jurus kuwi nek ngayal ya, soalnya kalau ngurut gitu membawa surga buat kita. Jadi laki-laki itu adalah arijalu kuamu ala nisa. Sakjane laki-laki itu pemimpin Bu. Sakjane. Tapi faktanya ketika omong sing mimpin siapa Pak? Sing mimpin ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Sak menang-menangnya dewi, padahal pemimpin adalah laki-laki. Jadi ibu keluarga atau anak itu adalah tanggung jawab nih, nanggung sak kabeh, nanggung lipene, nanggung pupure, nanggung mangane, uga nanggung rate awake dhewe nanggung emase, nanggung pupure, nanggung sembarange pakaiane. Kok eneng dunia kon kalah karo ibu gitu, padahal sak akhirate barang ditanggung oleh rijal atau laki-laki ya. Itu pripun Pak? Sesuai syariat. Dengan apa kita membina? Maka harus dengan Al-Quran. Tanamkan Al-Quran kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci kesuksesan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika ada masalah, kembali sopo sing arep mimpin, sopo sing arep gawe keputusan, hakime sopo neneng masalah. Ya nek hakim ki wong lanang, ya ora kudune wong wedok. Nah, yang menjadi hakim harusnya adalah syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi pedoman kita, menjadi patokan kita, sehingga kita aman dunia akhirat. Nah, itu adalah pedoman supaya kita itu bisa membina dan juga menciptakan tujuan perjalanan kita